Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mulanisa Safa Latifah dengan NPM 101209005 dari kelas B Manajemen akan menjelaskan mengenai karakteristik akuntansi perusahaan manufaktur. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi evaluasi akhir semester pengantar akuntansi. Yang selanjutnya di sini ada penggolongan perusahaan atas dasar outputnya. Ada 3, yaitu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Nah, untuk perusahaan jasa itu seperti jasa servis, jasa reservasi. Perusahaan dagang tuh kalau misalkan kita mempunyai barang, kita yang akan kita jual. Nah, kalau perusahaan manufaktur itu kita membeli barang untuk disimpan di gudang, lalu diproses kembali untuk dijual. Yang selanjutnya ada persediaan informasi laporan keuangannya, yaitu ada perbedaannya nih. Untuk perbedaan dari perusahaan jasa tuh dari persediaannya tuh ada persediaan bahan habis. Jadi kalau misalkan perusahaan jasa itu persediaannya itu cuma perlengkapan yang diperlukan. Sedangkan pada perusahaan dagang di sini persediaan bahan habis pakainya, persediaan barang untuk persediaan barang dagangnya. Nah, kalau untuk perusahaan manufaktur, persediaannya itu adalah persediaan bahan habis pakai, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan juga persediaan produk jadi. Yang selanjutnya ada output yang dijual. Kalau output yang dijual ini, kalau perusahaan jasa, tentu saja jasa yang dijual. Untuk perusahaan dagang, barang yang dibeli dari perusahaan lain. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, outputnya tuh yaitu barang yang diproses produksi sendiri. Untuk biaya produksi, perusahaan jasa itu tidak ada, perusahaan dagang tidak ada, dan kalau perusahaan manufaktur itu biasanya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, untuk biaya pokok per unitnya yaitu kalau perusahaan jasa itu nggak jelas. Untuk perusahaan dagang yaitu sebesar harga beli barangnya bagaimana. Kalau untuk perusahaan manufaktur sebesar biaya pokok produksi. Yang selanjutnya ada karakteristik operasional perusahaan manufaktur. Nah, di sini untuk penjelasannya yaitu karakteristik mengenai perusahaan manufaktur itu. Jadi kita membeli barang, setelah membeli barang kita simpan barang tersebut di gudang untuk disimpan dulu di gudang penyimpanan bahan baku. Nah, setelah itu dari gudang penyimpanan bahan baku ini untuk diproses itu dari gudang bahan baku tuh ke pabrik. Nah, setelah ke pabrik, maka setelah dari pabrik ini diproses bagaimana si produk itu akan dibuat. Lalu sampailah setelah barangnya sudah jadi disimpan di gudang barang. Nah, setelah di gudang barang ini bisa kita jual, bisa ke penjualan gitu, untuk barang tersebut dijualkan. Nah, yang selanjutnya ini ada karakteristik perusahaan manufaktur. Yang pertama itu produknya dapat dilihat. Yang kedua, manfaatnya masih bisa dirasakan walau transaksi sudah selesai. Yang tiga, memproduksi barang dan menjual sendiri. Dan yang keempat, memiliki persediaan bahan baku. Yang selanjutnya adalah masalah khusus perusahaan manufaktur. Yang pertama dari persediaan. Nah, untuk persediaan pada pabrik biasanya terdiri 3 macam. Ada persediaan bahan baku atau raw materialis inventory. Yang kedua ada persediaan dalam proses atau work in process. Yang ketiga ada persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Yang selanjutnya ada biaya pabrik. Pada dasarnya, biaya pabrik dapat dikelompokkan menjadi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pabrikasi atau biaya overhead. Yang selanjutnya ada biaya produksi. Untuk biaya produksi ini atau production cost adalah biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama satu periode. Nah, biaya ini terdiri dari persediaan dalam proses awal ditambah biaya pabrik. Yang selanjutnya ada harga pokok produksi atau HPP. Harga produk pokok ini terdiri dari biaya pabrik tambahan, persediaan dalam proses awal periode, dikurangi persediaan akhir dalam proses akhir. Harga pokok produksi selama satu periode dilaporkan dalam laporan harga pokok produksi.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.